Saya seorang praktisi supranatural. Jadi kegiatan supranatural itu sendiri berbagai macam, ada yang jenisnya itu mungkin dari bidang sihir, tenaga dalam, dan juga seperti untuk pembersihan energi negatif di tempat-tempat tertentu ataupun di tubuh seseorang. Ada juga yang memang menggunakan sihir ini dalam bentuk mungkin pelet, santet, dan sebagainya. Untuk saya sendiri, mendalami ilmu supranatural ini sendiri emang dari kecil, emang dari turun-menurun dari almarhum bapak, dan bahkan ada menjadi dari pengobatan juga itu dari ibu. Terus berlanjut yang akhirnya menjadi seperti hobi, mendalami juga yang namanya ilmu kanuragan, debus, seperti ilmu tatung ataupun ilmu-ilmu tenaga dalam lainnya. Yang memang buka praktek seperti ini, yang punya sendiri itu emang dari umur 15 tahun. Berarti berjalannya waktu, saya udah buka praktek untuk supranatural itu hampir total 24 tahun. Tahu tentang saya itu banyak dari mulut ke mulut. Jadi emang dari dulu itu saya sudah banyak ibaratnya orang yang percaya untuk menangani masalahnya. Sampai akhirnya itu mereka tuh dari mulut ke mulut menyampaikan bahwa oh ada nih yang bisa ngebantu solusi dari masalah yang lu punya gitu. Yang akhirnya itu berkembang sampai sekarang karena kita juga sekarang ada digital juga yang ngebantu, ibarat bukan untuk melebarkan inilah, jadi orang lebih tahu banyak. Dan di situ kita memberikan edukasi-edukasi juga karena banyak oknum-oknum di luar sana mungkin menyalahgunakan kekuatan supranatural ini untuk tindak-tindak kejahatan. Rata-rata lebih ke arah pelet ya, karena juga saya mengarahkan pelet ini bukan hanya untuk memperbudak seseorang yang mereka suka, tetapi pelet ini emang untuk yang jangka panjang ataupun untuk dibawa ke jenjang pernikahan. Dan juga banyak juga yang menggunakan susuk yang saya gunakan ini. Itu banyak dari kalangan-kalangannya, memang banyak kalangan dari entertain, artis, pejabat, pengusaha, bahkan semuanya lah banyak yang menggunakan ini karena itu bisa untuk membuka aura mereka sebagai sumber pengasihan mereka, terus juga bisa untuk memperlancar kerjaan ataupun bisnis mereka, dan juga itu bisa dibilang kalau orang kita bilang itu hoki ya, jadi dia bisa membawa hoki bagi si penggunanya. Perkenalkan saya Roni mas. Saya punya usaha toko bangunan, furniture, sama mebel. Nah saya itu tahu bisa kayak gini kebetulan dari teman saya ada yang konsultasi juga mas. Nah saya tahu dari dia nih, dikenalin sama Ki Geni. Itu kenapa saya jadinya konsul sama Ki Geni. Saya juga minta penglaris dari Ki Geni untuk usaha saya. Karena kebetulan sebelumnya usaha toko bangunan saya ini sempat rada, bisa dibilang bangkrut sih mas. Bisa dibilang rada menurun lah, kurang profit. Nah mungkin semenjak saya konsul terus dikasih penglaris juga, percaya nggak percaya nih, usaha saya lumayan oke lah sekarang jalan ke depannya. Jadi dalam dunia supranatural sendiri ini banyak beraneka ragam bentuk-bentuk ataupun item-item yang ada di dalamnya ini. Seperti mungkin bisa dibilang pernah dengar kata santet. Santet itu adalah sebuah proses di mana energi negatif dikirimkan kepada seseorang. Bahkan ini hanya proses. Sedangkan item-item yang bisa indikasi merugikan ataupun menyakitkan seseorang secara mental, psikis, itu adalah teluh, guna-guna. Jadi kalau teluh itu menyakiti seseorang tanpa menyentuh, dan itu tetap melewati pikiran dan menghancurkan perasaan mereka. Terus timbulnya sebuah bisikan-bisikan yang mereka itu merasa tidak nyaman, yang akhirnya mereka membuat suatu perbuatan yang menyakiti diri sendiri. Makanya zaman dulu itu banyak orang-orang yang terkena, katanya ada paku dalam perutnya. Riset sendiri di sini. Itu seperti orang itu dibuat kehilangan kesadaran. Di saat mereka kehilangan kesadaran, mereka tanpa tidak sengaja memasukkan barang-barang itu ke dalam mulutnya, yang akhirnya mereka menyakiti dengan diri sendiri. Begitu sadar, mereka tidak tahu apa yang sudah dilakukannya.
Dan di saat begitu di ronsen, dicek dengan X-ray itu timbullah ada paku di perut, ada apa di perut. Tapi sebenarnya itu logikanya itu mereka memasukkan barang itu sendiri tanpa mereka sadari. Jadi kalau berbicara ilmu kebal itu berarti ranahnya lebih ke arah kanuragan ataupun bisa dibilang itu proteksi untuk diri dari sajam ataupun sempi, ya kan. Pun ada juga yang bilang katanya dari pukulan juga bisa. Nah, tetapi ilmu yang seperti itu kan memang dari dulu sudah ada dan terbukti